kehidupan yang layak, dihargai, dan diperlakukan secara adil dalam kehidupan mereka. Karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak azazi yang harus dihormati oleh siapa saja, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut berkesesuaian dengan tujuan negara hukum dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu hal yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pembentukan suatu tatanan hukum yang mengatur mengenai aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara secara filosofis, sosiologis, dan yuridis ternyata memiliki banyak persoalan yang justru menjauhkan negara dari tujuan hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN ternyata tidak berpihak kepada cita-cita nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi tujuan dari negara hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN telah melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN. Beberapa perubahan tersebut antara lain: 1. Pembagian manajemen kepegawaian ASN. Undang-Undang ASN tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap, yaitu PNS, akan tetapi juga mulai memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, yaitu PPPK atau P3K. Namun demikian, Undang-Undang ASN sama sekali tidak menjelaskan alasan dan kriteria mengenai pembagian manajemen kepegawaian menjadi manajemen PNS dan PPPK. Seharusnya terdapat pembedaan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan jika dikaitkan dengan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau bersifat sementara. Sifat kesementaraan tersebut diperjelas dengan adanya batas waktu bagi pegawai kontrak pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dengan demikian, seseorang hanya dapat menjadi pegawai kontrak untuk masa keseluruhan paling lama 3 tahun. Batas waktu 3 tahun inilah yang menjadi ukuran dari sifat kesementaraan sebuah pekerjaan. Sehingga apabila sebuah pekerjaan dianggap tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun, maka pekerjaan itu menjadi bersifat tetap karena Undang-Undang ASN tidak memberikan jenis dan sifat pekerjaan
bagi PPPK. Bisa saja seorang dengan status PPPK nantinya menjadi pegawai kontrak, namun untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap, karena sama-sama dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap atau tidak sementara. Maka yang menentukan apakah seorang akan menjadi pegawai PNS atau PPPK tergantung kepada peruntungan mereka. Jika bernasib baik, ia dapat menjadi PNS. Sedangkan jika bernasib buruk, akan menjadi PPPK. Tentu saja hal demikian bukanlah sebuah sistem yang baik. 2. Hilangnya status hukum bagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap. Perubahan manajemen aparatur sipil negara juga telah mengakibatkan hilangnya status hukum bagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang selama ini telah mengabdi kepada pemerintah. Tidak ada satupun kebijakan yang memberikan perlindungan kepada tenaga honorer akibat perubahan manajemen tersebut. Seharusnya diatur di dalam ketentuan peralihan atau overgang bipalgen. Artinya, perubahan sistem kepegawaian menjadi PNS dan PPK pada dasarnya belum mampu memenuhi azas keadilan dan kepastian hukum terhadap PPK bila dibandingkan dengan PNS itu sendiri. Hal itu juga tercermin dari aspirasi beberapa perkumpulan tenaga honorer yang disampaikan secara langsung dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPR RI. 3. Urgensi keberadaan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara. Menurut Undang-Undang ASN, komisi ini adalah sebuah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. KASN memiliki fungsi untuk melakukan mengawasi terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Persoalannya dari ketentuan mengenai KASN ini terletak pada urgensinya. Penjelasan Undang-Undang ASN sama sekali tidak menjelaskan pentingnya pembentukan lembaga non-struktural dibandingkan misalnya dengan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang pengawasan dan penjatuhan sanksi yang selama ini dijalankan oleh kementerian yang bertugas di bidang pendayagunaan aparatur negara. Apabila tugas, fungsi, dan wewenang yang ada selama ini tidak berjalan secara baik, maka solusinya tidaklah serta-merta dengan membangun lembaga baru, melainkan dapat pertama-tama dengan penguatan serta perbaikan kinerja, koordinasi, dan akuntabilitas. 2,84% dari PDB, di mana pembiayaan anggaran mencapai 598,2 triliun dan pembiayaan utang mencapai 696,3 triliun. Kita akan terus menjaga agar pembiayaan ini dapat dilakukan dengan aman dan hati-hati, apalagi dalam situasi di mana sektor keuangan global mengalami dinamika yang sangat besar. Di tahun 2023 kita juga akan melakukan pembiayaan investasi sebesar 176 triliun. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Said sebagai Ketua Badan Anggaran yang selama ini terus-menerus